Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakatan fi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala anbiya'i wal mursalin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya Allah itu sudah memberikan sebuah cara yang paling mudah ya, bagaimana kita itu bisa menikmati dunia ini dengan cara mudah ya. Jadi ibaratnya itu kita itu kok nggak sadar-sadar ya, istilah saya. Dan ini untuk saya sendiri ya. Kita sadar kalau Allah yang menciptakan alam, Allah yang menciptakan diri kita, Allah yang memberi fasilitasi diri kita dalam hidup. Dan nanti kita juga ketemunya sama Allah. Namun kenapa ya kita kok tidak banyak berusaha untuk memahami ya bagaimana konsep Al-Quran itu di dalam kehidupan kita. Ya, banyak cara orang memahaminya, ada yang asik dengan bacaannya ya, dan ada yang asik dengan penafsirannya ya, kayak saya ini termasuk asik dengan penafsiran, bacaannya belum sebaik dari orang-orang yang mungkin mengkhususkan ya pada bacaannya. Dan itu memang semua cara yang menunjukkan bahwa orang itu cinta kepada Allah. Namun yang harus difahami saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita harus berusaha untuk komplit ya, komprehensif. Bacanya nggak keliru, apalagi menunjukkan bacaannya itu kerinduannya sama Allah, sama Rasulullah, wah luar biasa. Plus pemahamannya akan kehidupan. Jadi di dalam, misalkan aja di dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 5. Di situ sangat menarik sekali ya. Yang 4 itu sebenarnya sudah harga mati manusia itu harusnya fokus kepada Allah. Maliki yaumiddin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maliki yaumiddin ya. Di situ Allah menunjukkan bahwa Allah itu pemilik mutlak hari pembalasan. Ya. Dan kita itu juga mutlak pasti mati ya. Namun kenapa kita tidak sadar untuk selalu mempelajari konsepnya Allah? Ya, sukanya mendengarkan pengajian ya, pengajian A, B, C, D, enggak apa-apa. Namun sebaiknya juga harus belajar ya. Belajar agar apa? Kita tidak diombang-ambingkan. Yang perlu kita pahami di dalam konsep ilmu itu mempunyai muatan. Artinya ilmu itu tidak netral. Misalkan orang yang belajar ke saya, yang dominan yang saya tonjolkan adalah akhlak, kelembutan ya. Bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang di sekitar kita. Kalau orang laki-laki ya, yang paling bisa menikmati pertama adalah istri ya. Orang tua, anak, jangan dinikmati orang lain ya. Keliru banget itu ya. Nah, itu berarti ada muatan. Kenapa kok ciri khas saya itu pada akhlak, kelembutan, ya, kasih sayang, kemanfaatan untuk umat. Karena memang dari kecil SMP saya belajar akhlak. Ya, orang tua saya juga kuat dalam membimbing akhlak. Sehingga apa? Nah, itu menjadi satu kesatuan buat diri saya. Bagi orang yang nanti misalkan ustadznya atau pengkajinya itu keras, ya nanti akan ditunjukkan kerasnya. Dan subhanallahnya ya, di sini kekuasaannya Allah. Orang yang keras biasanya suka yang pemberi kajian yang keras. Orang yang lembut suka pada orang yang memberikan kajian lembut. Itu uniknya. Sunnatullahnya itu. Makanya Rasulullah selalu mengatakan, jika kamu ingin melihat seseorang, lihatlah temannya. Ya, nggak mungkin lah ya. Saya misalkan ya seneng kelembutan, seneng cinta ya. Saya dewa cinta.
Saya suka dengan cinta karena apa? Eh, Kelembutan yang harus kita munculkan, cinta yang kita munculkan itu merupakan cermin daripada cinta kita ke Allah. Wah, mantap ya. Ya, harusnya merupakan cermin kita kepada Allah. Kalau kita itu sering bermesraan sama Allah, apa yang kita lakukan kepada masyarakat itu adalah cermin. Tapi saya katakan, walaupun manusia itu menikmati cermin saya, tapi bukan berarti manusia itu istri, anak, orang tua, teman itu saya samakan dengan Allah. Makanya saya selalu berdoa, ya Allah, berikanlah kemampuan aku untuk mencintaimu ya Allah dengan ridhomu, ya. Berilah aku kasih sayangmu yang dengan itu aku mampu menjadikan cermin kelembutan itu kepada manusia. Ya, itu contoh ya. Sekali lagi bahwa konsep-konsep agama, terutama dalam Al-Quran itu harus diterjemahkan dalam bentuk sebuah teori dan aplikatif. Makanya di sini saya berusaha untuk bagaimana konsep yang ada di dalam Al-Quran itu bisa mudah difahami dengan pendekatan baru, teori baru, ya. Tapi itu insya Allah tidak menyalahi apa yang sudah ada. Dan yang kedua adalah bagaimana kita mengaplikasikan ayat itu. Dan kalau ayatnya nggak diaplikasikan, bagaimana kita bisa menunjukkan kemuliaan daripada Al-Quran, kehebatan kita punya Allah, kehebatan kita punya Rasulullah, nggak pernah akan muncul. Jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, bahwa kondisi ayat Allah ini sekali lagi harus difahami, ya. Kalau jenengan mendengarkan pengajian dari ustadz lain, coba ubah bagaimana pemahaman ustadz itu dalam bahasa kita, bahasa sehari-hari aja, nggak usah muluk-muluk ya. Lalu bagaimana ayat itu bisa diaplikasikan, ini yang penting. Jadi semua ilmu itu, semua pengalaman hidup itu, kalau tidak menjadi intisarinya itu akhlak, ya berarti kita kata Rasulullah itu berarti kita belum memahaminya. Masih ada di otak, bukan di kolbu. Mari kita hidupkan kolbu. Dengan kolbu itu kita bisa menikmati keberadaan Allah. Dengan kolbu itu kita merasakan betapa cintanya Allah kepada kita. Dan dengan kolbu itu kita menginginkan kelembutan itu bisa dituangkan, bisa disebarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, ini saya tuh minta doanya ya. Kok nggak istiqomah itu loh ya dalam memberikan kajian. Dan ini sudah 8 menit, saya anggap aja ini refreshing ya. Refreshing bagaimana kita menjadikan Al-Quran itu sebagai teman kita dalam kehidupan. Asik banget loh saudara-saudaraku semua. Kalau kita hidupnya itu selalu mencari ilmu, maka kita dianggap jihad sama Allah. Dan tidak ada kemuliaan yang mengalahkan ahli ibadah kecuali adalah ahli ilmu, ya. Apalagi ilmunya itu mampu menjadikan ia memiliki karakter baru, karakter berbasis kolbu, karakter Al-Quran, karakter Rasulullah. Makanya saya berkeinginan, kenapa saya terus berusaha mensosialisasikan karakter berbasis kolbu ini, karena saya ingin diri saya, keluarga dan orang di sekitar kita, Indonesia, dunia muslim, untuk merasakan karakternya Rasulullah dan para sahabat di zaman modern ini. Kira-kira bisa nggak? Saya yakin bisa kalau semua orang mau memfokuskan hal itu, ya. Sekali lagi ini sebuah refreshing saja. Semoga ya tiap hari bisa on dalam sebuah kajian. Terima kasih, minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.